Hidup akan selalu membawa kita pada pertemuan dan perpisahan. Seseorang datang memberi warna, lalu pergi meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Tapi apakah semua yang pergi harus kita kejar? Apakah semua yang kembali pantas kita terima seperti sedia kala di dunia yang terus bergerak? Tak ada yang benar-benar bisa kita genggam selamanya, termasuk kehadiran orang lain dalam hidup kita. Ini bukan tentang menjadi dingin, tetapi tentang memahami bahwa segala yang hadir dalam hidup kita hanyalah bagian kecil dari arus besar yang tak bisa kita kendalikan. Dan disitulah kebijaksanaan stoik berbicara. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kontrol: pikiranmu, sikapmu, dan caramu merespons kenyataan. Jika dia memilih pergi, mungkin itu adalah bagian dari takdir yang mengajarkan kita untuk merelakan. Dan jika suatu saat dia kembali, sadarlah kita pun telah berubah. Luka mengajarkan batas, waktu mengajarkan jarak, dan pengalaman membentuk sudut pandang baru. Kita tidak lagi sama, dan itu bukan hal yang buruk. Itu tanda bahwa kita tumbuh. Di arah mindset, kita belajar untuk tidak bergantung pada hal yang rapuh. Kita belajar melepaskan tanpa dendam, menerima tanpa berharap berlebihan, dan mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan soal siapa yang tetap tinggal, tapi bagaimana kita tetap tenang dalam kehilangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa seperti kalah hanya karena seseorang memilih pergi dan kamu tidak mengejarnya? Kita tumbuh dalam budaya yang seringkali menyamakan bertahan dengan kekuatan dan melepaskan dengan kekalahan. Seakan-akan orang yang bertahan itu pemenang dan orang yang memilih mundur adalah pecundang. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam banyak kasus, justru mereka yang mampu melepaskanlah yang benar-benar kuat. Karena mereka berani kehilangan, berani menghadapi kenyataan bahwa tidak semua hal yang kita inginkan akan selalu bisa kita miliki. Melepas bukan berarti kamu lemah. Melepas bukan berarti kamu menyerah. Melepas adalah pilihan sadar untuk tidak lagi mengikat dirimu pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Sesuatu yang tak lagi selaras dengan dirimu. Sesuatu yang mungkin sebenarnya hanya kamu pertahankan karena takut sendirian. Bukan karena itu benar-benar pantas dipertahankan. Dalam hidup, kita akan menemui banyak hal yang datang, lalu pergi. Orang-orang, hubungan, kesempatan, harapan, bahkan versi lama dari diri kita sendiri. Dan ketika sesuatu pergi, kita sering merasa kehilangan arah, seolah dunia yang kita bangun runtuh dalam satu waktu. Tapi apakah itu berarti kita kalah? Tidak. Kita hanya sedang dipaksa untuk bertumbuh. Kita hanya sedang diminta untuk merelakan. Bayangkan, seseorang yang kamu cintai, yang sudah begitu dalam kamu beri perhatian, waktu, dan ruang. Lalu suatu hari, dia memilih pergi. Tidak memberi penjelasan. Atau memberi, tapi tidak bisa kamu pahami. Saat itu, kamu mungkin ingin mengejarnya. Kamu ingin memperbaiki, ingin mempertahankan. Tapi kemudian kamu sadar, kamu sedang memaksa sesuatu yang sudah tidak ingin tinggal. Dan di momen itu, kamu punya dua pilihan. Mengejar dan terluka lebih dalam. Atau diam dan menerima. Dan jika kamu memilih diam, memilih untuk tidak memohon, memilih untuk tetap berdiri meski hatimu remuk, itu bukan kekalahan, itu keberanian, itu kekuatan. Karena tidak mudah melepaskan sesuatu yang pernah begitu berarti. Apalagi jika kamu tahu, kamu masih menyayangi, masih ingin mencoba. Tapi kamu juga tahu, kamu tidak bisa mencintai sendirian, tidak bisa memperbaiki sendiri, tidak bisa menyeimbangkan hubungan dengan satu tangan. Maka kamu memilih mundur, bukan karena kamu tidak mampu memperjuangkan, tapi karena kamu sadar, perjuangan yang sepihak hanya akan melelahkan. Dalam filsafat stoik, kita diajarkan untuk membedakan dua hal, mana yang bisa kita kendalikan, dan mana yang pikiran kita, perasaan kita, cara kita merespons itu bisa kita kendalikan. Tapi keputusan orang lain, perasaan mereka, pilihan mereka untuk tetap tinggal atau pergi, itu bukan ranah kita. Maka jika seseorang memutuskan untuk pergi, kita tidak perlu merasa gagal. Kita cukup menerima bahwa kita telah memberi versi terbaik dari diri kita. Dan jika itu tidak cukup baginya, mungkin memang bukan kita yang dia cari. Dan itu tidak apa-apa. Kita sering terjebak dalam pikiran bahwa kita harus bisa membuat semuanya berhasil. Kita harus bisa mempertahankan semua yang kita cintai. Padahal justru dalam melepaskan, kita sedang memberi ruang bagi sesuatu yang lebih tepat untuk datang. Sesuatu yang lebih sehat, lebih jujur, lebih seimbang. Mungkin kamu bertanya, bagaimana bisa melepaskan bukan kekalahan? Bukankah itu berarti aku kehilangan? Ya, mungkin kamu kehilangan seseorang,
tapi kamu menemukan dirimu sendiri. Kamu kehilangan sebuah harapan, tapi kamu menyadari bahwa kamu bisa hidup tanpanya. Kamu kehilangan masa depan yang kamu bayangkan bersamanya, tapi kamu sedang membuka pintu untuk masa depan yang lebih sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya. Kita tidak kalah saat ditinggalkan. Kita kalah jika kita kehilangan diri sendiri dalam proses mempertahankan orang lain. Kita tidak kalah saat berhenti berjuang. Kita kalah jika terus berjuang di medan yang sebenarnya bukan untuk kita menangkan. Melepas adalah tindakan paling tenang dari seseorang yang sudah melalui luka, kecewa, dan pertanyaan yang tak terjawab. Melepas adalah bentuk penerimaan tertinggi, karena kamu berhenti berdebat dengan kenyataan. Kamu tidak lagi melawan apa yang memang sudah tidak bisa dipaksakan, dan dalam diamnya keputusan untuk melepaskan. Di sanalah kamu sedang memulihkan dirimu. Bukan untuk menjadi kebal, tapi untuk menjadi cukup kuat, agar tidak lagi bergantung pada hal-hal di luar dirimu untuk merasa utuh. Kamu tidak perlu bukti bahwa kamu kuat. Kamu tidak harus menunjukkan pada siapapun bahwa kamu baik-baik saja. Tapi kamu akan tahu, jauh di dalam dirimu, bahwa kamu telah melalui badai, dan kamu memilih tetap berdiri tanpa menyimpan dendam, tanpa menggenggam amarah, dan tanpa berharap balasan. Dan itu adalah bentuk kemenangan yang paling tulus. Ingatlah, tidak semua yang kamu lepas akan hilang. Kadang, ia kembali. Tapi saat ia kembali, kamu sudah bukan orang yang sama. Kamu tidak lagi membutuhkan validasi darinya. Tidak menggantungkan harapan padanya. Karena kamu sudah menemukan pusat kekuatanmu bukan di luar, tapi di dalam. Maka jika hari ini kamu sedang belajar melepaskan, izinkan dirimu berproses. Izinkan rasa sakit itu hadir, tapi jangan tinggal di dalamnya. Biarkan ia mengalir. Piok, ia membentukmu. Dan perlahan, kamu akan sadar, kamu tidak kalah. Kamu hanya sedang diarahkan menuju versi dirimu yang lebih bijak. Dan itu tidak semua orang bisa lakukan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Tidak semua yang pergi harus dikejar. Kalimat ini terdengar sederhana. Tapi coba, renungkan dalam-dalam. Berapa banyak luka yang kita rasakan karena terlalu sering mengejar sesuatu atau seseorang yang sebenarnya ingin pergi. Berapa banyak harga diri yang kita korbankan hanya karena takut kehilangan. Kita berpikir, jika kita berusaha cukup keras, kalau kita lebih sabar, lebih baik, lebih mengerti, mungkin dia akan tetap tinggal. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Kita sering lupa bahwa bertahan itu bukan cuma tentang berapa kuat kita mencintai, tapi juga tentang seberapa besar niat seseorang untuk tetap bersama. Cinta, perhatian, niat baik, semua itu tidak pernah bisa dipaksakan. Sebesar apapun keinginan kita agar seseorang tetap tinggal, kalau hatinya sudah pergi, kita sedang berbicara dengan dinding, dan di titik itu, kita punya pilihan. Terus mengejar, atau mulai sadar bahwa tidak semua yang pergi harus kita pertahankan. Banyak orang terluka bukan karena ditinggalkan, tapi karena terus berlari, mengejar sesuatu yang jelas-jelas menjauh. Dalam keheningan itu, mereka berharap mendapat jawaban, mendapat kejelasan, mendapat alasan kenapa mereka tidak dipilih. Tapi seringnya, semua itu tidak datang. Yang datang justru kelelahan, kekosongan, dan rasa tidak berharga. Kita mengejar karena takut sendirian, karena tidak siap dengan kehilangan, karena kita merasa kalau kita tidak mempertahankan, maka kita tidak cukup berjuang. Padahal, ada perbedaan besar antara berjuang dan memaksakan. Berjuang itu sehat jika dilakukan dua arah, tapi memaksakan diri untuk tetap berlari mengejar orang yang tidak menoleh ke belakang, itu menyakiti diri sendiri. Dalam filosofi Stoik, kita belajar untuk tidak menaruh harapan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan salah satu hal yang tidak pernah bisa kita kendalikan adalah keputusan orang lain. Mau sekuat apapun cinta yang kamu beri, jika dia ingin pergi maka dia akan pergi. Dan mengejar dia yang sudah memutuskan pergi, hanya akan menempatkanmu dalam siklus yang melelahkan. Karena kenyataan pahitnya adalah, sebagian orang memang hanya hadir untuk sebuah waktu, bukan untuk selamanya. Mereka datang untuk mengajarkan sesuatu, untuk menunjukkan luka yang belum sembuh, untuk menyadarkan kita bahwa kita belum sepenuhnya mengenal diri sendiri. Dan setelah itu, mereka pergi tanpa pamit, tanpa penjelasan, tanpa pertanggungjawaban. Dan kita bisa saja mengejar. Tapi untuk apa? Apa yang kamu kejar? Ketika orang itu sudah tidak lagi memperjuangkanmu, apa yang kamu harapkan dari seseorang yang bahkan tidak melihat air matamu, tidak mendengar suaramu, dan tidak merasa kehilangan saat kamu tidak lagi ada, saat kamu berhenti mengejar,
Bukan berarti kamu tidak mencintai, tapi kamu mulai mencintai dirimu sendiri lebih dulu. Kamu mulai sadar bahwa kamu berharga, bahkan saat orang lain tidak menganggapmu cukup. Dan ya, ini tidak mudah. Ada rasa sepi yang menekan, ada pikiran-pikiran yang terus berputar. Apa salahku? Harusnya aku lebih sabar. Mungkin dia akan kembali kalau aku berubah. Tapi semua itu hanya ilusi, pikiran yang muncul dari luka. Dan jika kamu terus mengejarnya, kamu sedang menunda proses penyembuhanmu sendiri. Ingat, seseorang yang benar-benar ingin tetap tinggal tidak akan membuatmu merasa harus mengejarnya. Dia akan ada, dia akan hadir, dia akan memilihmu. Bahkan saat kamu tidak memintanya. Dan seseorang yang terus menjauh, pada akhirnya akan tetap menjauh. Tak peduli seberapa besar kamu berlari ke arahnya. Ada harga diri yang perlu kita jaga. Ada luka yang tidak perlu kita perpanjang. Dan ada hidup yang menunggu kita jalani, tanpa terus melihat ke belakang. Kamu tidak kehilangan arah hanya karena seseorang pergi. Kamu hanya sedang belajar untuk berjalan sendiri, untuk menemukan pijakan baru, untuk berdamai dengan kenyataan bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup. Kita tidak bisa menghindari perpisahan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita akan terus terjebak dalam bayangan masa lalu, atau kita akan melangkah pelan-pelan dengan luka yang sedang sembuh, menuju versi diri yang lebih tenang. Hidup ini tidak menunggu siapapun, dan kita pun tidak perlu menunggu seseorang yang tidak ingin kembali. Tidak semua yang pergi harus dikejar. Beberapa memang ditakdirkan untuk menjadi bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Dan itu tidak menjadikan mereka jahat, tidak pula menjadikan kita buruk. Itu hanya tanda bahwa cerita kita telah selesai dan kita harus menulis lembar yang baru. Mungkin kamu akan bertanya, kalau aku tidak mengejar, bagaimana kalau dia adalah satu-satunya? Tapi satu-satunya versi dari siapa? Dari seseorang yang meninggalkanmu atau dari seseorang yang kamu harapkan bisa berubah? Jangan, seseorang untuk berubah agar bisa mencintaimu seperti yang kamu inginkan. Itu bukan cinta, itu ketergantungan. Jika memang dia untukmu, kamu tidak perlu mengejar. Kalian akan bertemu kembali dalam keadaan yang lebih siap, lebih dewasa, lebih sejajar. Tapi jika tidak, biarlah ia menjadi bagian dari prosesmu. Proses menjadi lebih kuat, lebih sadar, lebih berani berdiri sendiri. Kamu tidak gagal hanya karena seseorang pergi. Kamu hanya sedang dilatih untuk tidak menggantungkan dirimu pada kehadiran orang lain. Karena pada akhirnya, hanya satu orang yang akan selalu ada bersamamu. Dari awal sampai akhir. Dirimu sendiri, dan dirimu itu berharga. Lebih dari cukup, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Yang pergi bisa kembali, tapi yang kembali belum tentu sama. Ini kalimat yang sering kita dengar, dan lebih sering lagi kita abaikan. Karena ketika seseorang yang pernah pergi tiba-tiba kembali, hati kita langsung bereaksi. Ada yang muncul, ada perasaan lama yang mendadak hidup lagi, dan tanpa sadar, kita ingin semuanya kembali seperti dulu, seolah waktu tidak pernah berlalu. Seolah luka tak pernah ada, tapi hidup tak bekerja seperti dongeng. Yang kembali jarang sekali benar-benar sama. Waktu mengubah banyak hal. Perasaan bisa pudar atau berubah arah. Cara pandang bisa bergeser. Bahkan kita sendiri mungkin tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Namun, karena rindu, karena harapan, karena rasa yang belum selesai, kita sering menutup mata pada kenyataan itu. Kita menyambut kembali tanpa berpikir panjang. Kita ingin mengulang cerita lama, padahal halaman-halaman sebelumnya penuh retakan yang belum kita baca dengan jujur. Seseorang mungkin kembali ke hidupmu, tapi itu tidak berarti hubungan kalian akan sama seperti dulu. Tidak berarti dia kembali dengan niat yang lebih tulus. Tidak berarti luka yang dulu tertinggal sudah sembuh sepenuhnya. Terkadang, orang kembali hanya karena bosan sendiri, atau karena nyaman yang dulu tidak mereka temukan di tempat lain, atau karena kamu adalah tempat paling aman untuk kembali. Meski dulu kamu tidak cukup baik untuk dipertahankan. Dan di situ, kamu harus sadar, apakah kamu sedang diberi kesempatan kedua, atau sedang diuji apakah kamu sudah benar-benar belajar. Banyak orang ingin memulai ulang, tapi sedikit yang benar-benar siap membangun dari awal. Kebanyakan hanya ingin melanjutkan dari mana mereka tinggalkan, tanpa membahas alasan kenapa mereka pergi, tanpa meminta maaf, tanpa membawa perubahan. Dan yang lebih menyakitkan, kita pun seringkali membiarkannya. Karena kita takut kehilangan lagi. Karena kita berpikir, setidaknya dia kembali, tapi kamu tahu, tidak semua yang kembali pantas untuk diterima kembali. Kadang, kepergian mereka adalah pintu bagi pertumbuhanmu. Kamu belajar lebih kuat, lebih mandiri, lebih sadar akan harga dirimu.
Lalu ketika mereka kembali, kamu diuji. Apakah kamu akan menyerahkan dirimu yang baru demi cerita lama yang belum tentu berubah? Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak terpaku pada masa lalu, tidak hidup dalam beang-beang, keinginan yang sudah lewat, dan yang paling penting, untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin itu terlihat. Maka, ketika seseorang kembali, jangan hanya melihat siapa dia dulu, tapi lihat siapa dia sekarang. Apakah dia membawa tanggung jawab? Apakah dia membawa kejelasan? Ataukah dia hanya membawa kerinduan tanpa arah? Dan jangan lupakan dirimu. Apakah masih orang yang sama? Ataukah kamu sudah tumbuh, sudah berubah, sudah menyadari bahwa kamu pantas dicintai tanpa harus terluka? Berkali-kali, kita sering terlalu cepat memaafkan, tapi lupa bertanya pada diri sendiri. Apakah aku betul-betul siap memulai kembali? Apa aku benar-benar yakin? Atau hanya takut sendirian? Orang yang sama bisa kembali dengan wajah yang sama, tapi sikapnya berbeda. Prioritasnya berubah. Dan yang lebih dalam lagi, komitmennya bisa jadi tidak seteguh dulu. Maka, jangan terbuai oleh kedekatan yang pernah ada. Kedekatan tidak menjamin kesesuaian. Rasa tidak menjamin masa depan. Yang menjamin hubungan bukanlah masa lalu yang indah, tapi komitmen yang hadir hari ini dengan cara yang nyata. Boleh saja memberi kesempatan, tapi jangan beri tempat yang sama untuk orang yang datang tanpa pertanggungjawaban. Jangan seseorang duduk kembali di hatimu, jika mereka bahkan tidak bersedia membersihkan sisa luka yang mereka tinggalkan dulu. Memaafkan itu baik, tapi menerima kembali itu pilihan besar. Dan pilihan itu harus lahir dari kesadaran, bukan dari rusak. Cukup, apalagi kerinduan yang tidak diproses. Jangan salah mengira, perasaan yang muncul saat dia kembali bukan selalu pertanda cinta yang belum padam. Kadang itu hanya ilusi dari kenangan yang belum dibereskan. Kadang itu hanya bayangan dari rasa yang tidak kamu tutup dengan benar. Karena ingat, jika kamu menerima kembali seseorang yang sama, tanpa membawa perubahan, kamu juga harus siap menerima luka yang sama dalam bentuk yang mungkin lebih diam tapi tetap menghancurkan. Kita tidak hidup untuk terus mengulang cerita yang menyakitkan. Kita hidup untuk bertumbuh, untuk belajar dari setiap babak, dan untuk memilih dengan sadar siapa yang pantas ikut ke dalam lembar berikutnya. Kalau seseorang kembali, jangan langsung buka pintu. Tanyakan dulu, apakah kamu kembali untuk menyelesaikan, atau hanya mampir karena rindu? Dan tanyakan juga pada dirimu, apakah aku ingin mengulang, atau aku ingin maju? Yang kembali belum tentu sama, tapi kamu pun sudah tidak sama lagi. Kamu yang dulu bisa saja takut kehilangan, tapi kamu yang sekarang lebih memilih kehilangan daripada harus kehilangan dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi di balik kesederhanaannya tersembunyi salah satu kunci ketenangan paling dalam yang pernah diajarkan oleh filsafat manapun. Stoicism, filsafat yang lahir ribuan tahun lalu, meletakkan kalimat ini sebagai pondasi utama kehidupan yang damai dan jernih. Coba bayangkan ini. Kamu bangun pagi, merasa semangat, lalu membuka pesan di ponsel dan menemukan kalimat yang menyakitkan dari seseorang yang kamu pedulikan. Emosi langsung naik, hati gelisah, harimu rusak dalam sekejap. Kita merasa tidak berdaya, dan memang begitu. Kalau kita terus berusaha mengendalikan hal yang tidak pernah bisa kita kuasai sepenuhnya, perasaan orang lain, perkataan mereka, sikap mereka, keputusan mereka, kita terlalu sering meletakkan ketenangan kita pada hal-hal di luar diri kita. Dan disitulah akar dari banyak penderitaan. Stoik tidak mengajarkan kita untuk jadi dingin, tapi mereka mengajarkan kita untuk jernih, untuk sadar bahwa dunia ini tidak sepenuhnya bisa kita atur sesuai keinginan. Yang bisa kita atur hanyalah satu hal, diri kita sendiri, pikiran kita, reaksi kita, cara kita menanggapi peristiwa. Itu wilayah kita, sisanya biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Kalau kamu menunggu orang lain berubah supaya kamu bisa tenang, kamu akan kecewa terus-menerus. Kalau kamu berharap dunia menjadi lebih adil agar kamu bisa bahagia, kamu akan hidup dalam kekesalan. Kalau kamu mengatur rencana sebaik mungkin, lalu marah ketika semuanya tidak berjalan sesuai keinginan, kamu sedang lupa satu hal penting. Hidup tidak tunduk pada rencanamu. Dan itulah kenapa, dalam setiap situasi, kita harus bertanya, apa yang bisa aku kendalikan? Misalnya, seseorang memperlakukanmu dengan tidak hormat. Kamu bisa marah, membalas, meledak. Tapi kamu juga bisa menarik napas, diam, dan memilih respons yang tenang. Mungkin kamu tidak bisa mengubah sikapnya,
Tapi kamu bisa memilih tidak menyerahkan hatimu untuk dikotori oleh perilakunya. Atau saat harapanmu tidak terpenuhi, sebuah hubungan yang gagal, rencana yang batal, impian yang tak tercapai, apakah kamu bisa mengubah masa lalu? Tidak. Kamu bisa memilih untuk belajar. Kamu bisa memilih untuk tidak mengutuk keadaan, tapi mengambil pelajaran dari dalamnya. Ini bukan soal pasrah. Ini soal bijak. Karena orang yang bijak bukanlah yang bisa mengendalikan dunia, tapi yang bisa mengendalikan dirinya di tengah dunia yang tak bisa dikendalikan. Dan ini tidak mudah. Kita hidup di era di mana semuanya cepat. Sosial media membuat kita melihat hidup orang lain setiap hari, membandingkan, merasa kurang, merasa tertinggal. Dan kita pun terdorong untuk ingin mengontrol lebih banyak penilaian orang, pendapat mereka, validasi mereka. Tapi semakin kita mengejar kendali atas hal-hal di luar diri, semakin kita kehilangan kendali atas batin kita sendiri. Kita jadi gelisah, cemas, mudah marah, mudah kecewa, karena kita sedang salah. Fokus yang benar adalah kembali ke dalam. Saat seseorang mengabaikanmu, fokuslah pada bagaimana kamu merespons, bukan pada kenapa dia begitu. Saat harimu berjalan tidak sesuai rencana, fokuslah pada sikapmu, bukan pada kondisi yang tidak bisa kamu ubah. Saat hatimu kecewa, fokuslah pada bagaimana kamu memprosesnya, bukan pada siapa yang menyebabkannya. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapi. Dan disitulah kebebasan sejati berada. Bukan pada bisa melakukan apa saja, tapi pada bisa mengendalikan diri, bahkan ketika semuanya tidak sesuai keinginan. Bayangkan, dunia seperti lautan. Kemuj adalah perahu, ombak tidak bisa kamu atur. Cuaca bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi kamu bisa belajar mengendalikan layar. Kamu bisa belajar membaca arah angin. Kamu bisa belajar mengatur bagaimana kamu bergerak di tengah ketidakpastian. Dan dalam hidup ini, peran kita bukanlah menjadi pengendali cuaca, tapi menjadi pelaut yang tangguh, yang tahu kemana harus melaju meskipun badai datang. Jadi saat kamu merasa marah, kecewa, atau gelisah karena sesuatu yang di luar kendalimu, tarik dirimu kembali dan tanya, apa yang bisa aku atur hari ini? Apa yang bisa aku ubah dari diriku, bukan dari orang lain? Apa respons terbaik yang bisa aku pilih, tanpa harus kehilangan jati diriku? Ini latihan mental yang terus-menerus, tapi semakin sering kamu melatihnya, semakin tenang hatimu. Karena kamu tahu bahwa dunia bisa kacau, tapi kamu tetap bisa memilih damai. Kamu tetap bisa memilih tenang. Jadi, mulai hari ini, perlahan-lahan, lepaskan ambisimu untuk mengendalikan segalanya. Fokuskan tenagamu untuk mengelola dirimu. Karena itulah kekuatan yang sesungguhnya. Bukan kekuatan untuk menundukkan dunia, tapi kekuatan untuk tetap berdiri tegar. Bahkan saat dunia tak berpihak. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Ketergantungan emosional menyebabkan derita. Kalimat ini tidak mudah diterima oleh banyak orang. Karena kita dibesarkan dalam lingkungan yang sering menyamakan cinta dengan keterikatan, dengan kepemilikan, dengan kebutuhan untuk selalu dekat, selalu ada, dan selalu merasa dibutuhkan. Kita diajarkan bahwa mencintai berarti tidak bisa hidup tanpanya. Bahwa kalau kita benar-benar sayang, maka kita harus merasa hancur jika ditinggal. Tapi sesungguhnya, itulah akar dari banyak penderitaan. Ketergantungan emosional, ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada kehadiran seseorang, kita sedang menyerahkan kendali atas batin kita kepada orang lain. Kita menjadikan mereka sumber makna, sumber tenang, bahkan sumber harga diri. Tanpa mereka kita merasa kosong, tidak lengkap, tidak utuh. Dan itu berbahaya, karena selama kita meletakkan pusat kebahagiaan kita di luar diri, kita akan terus rentan disakiti, rentan kecuali, rentan dikendalikan oleh perasaan yang tidak stabil. Ketergantungan emosional sering menyamar sebagai cinta, tapi sebenarnya, ia lebih dekat dengan kecemasan. Ia muncul dari rasa takut kehilangan, bukan dari rasa syukur atas keberadaan. Ia tumbuh bukan dari kedewasaan, tapi dari kekosongan yang belum kita sadari. Coba jujur pada dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa marah, bukan karena pasanganmu berbuat salah, tapi karena dia tidak membalas pesan secepat yang kamu harapkan? Pernahkah kamu merasa tidak aman hanya karena seseorang lebih sibuk dari biasanya? Pernahkah kamu merasa cemas tanpa alasan jelas hanya karena kamu takut ditinggal? Itulah ketergantungan emosional bekerja. Ia membuat kita menyimpulkan yang tidak-tidak. Ia menggerogoti logika kita. Ia membuat kita merasa bahwa satu-satunya cara agar kita baik-baik saja adalah jika orang itu tetap bersama kita,
tetap menyukai kita, tetap memperhatikan kita. Padahal, kita tidak bisa mengendalikan itu semua. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa sumber penderitaan terbesar manusia adalah keinginan untuk menguasai hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Dan hubungan manusia dalam bentuk apa pun adalah salah satu hal yang paling tidak bisa kita pastikan. Perasaan bisa berubah, orang bisa pergi, janji bisa patah. Lalu apa jadinya kita jika hidup kita sepenuhnya bergantung pada mereka? Ketergantungan emosional bukan hanya membuat kita terluka, ia juga membuat kita kehilangan diri sendiri. Kita mulai berkompromi pada hal-hal yang sebenarnya mengganggu kita, hanya karena takut ditinggal. Kita mulai mengabaikan prinsip dan batas pribadi, demi terlihat lebih layak dicintai. Kita jadi orang lain, demi tetap diterima. Dan ironisnya, semakin kita bergantung, semakin tidak menarik kita di mata orang lain. Karena ketergantungan tidak melahirkan hubungan yang sehat, tapi hubungan yang berat sebelah. Seseorang harus terus mengisi ruang kosong yang tidak seharusnya mereka tanggung. Hubungan yang sehat bukan dibangun di atas kebutuhan, tapi di atas pilihan. Bukan karena aku tidak bisa tanpamu, tapi karena aku bisa tanpamu, tapi aku tetap memilih bersamamu. Itu cinta yang bebas, cinta yang merdeka. Cinta yang tidak menuntut untuk ditenangkan setiap waktu, karena masing-masing sudah menemukan tenangnya dari dalam. Lalu, bagaimana kita menyembuhkan ketergantungan emosional? Pertama, dengan menyadari bahwa kita memang sedang bergantung. Dan ini tidak mudah, karena banyak orang menyamakan ketergantungan dengan kesetiaan, dengan komitmen. Padahal beda jauh. Ketergantungan membuat kita takut sendiri. Komitmen membuat kita memilih tetap bersama, meskipun kita tahu kita bisa sendiri. Kedua, kita perlu belajar hadir untuk diri sendiri. Memberi perhatian yang sama besarnya kepada batin kita, mendengarkan isi kepala kita, menyembuhkan luka-luka lama yang selama ini kita tutupi dengan kehadiran orang lain. Ketiga, kita harus membangun identitas yang tidak bergantung pada validasi luar. Kamu tetap berharga, meskipun tidak ada yang menyukai fotomu. Kamu tetap bernilai, meskipun tidak ada yang memelukmu malam ini. Kamu tetap utuh, meskipun seseorang yang kamu cintai memutuskan untuk pergi. Dan terakhir, kita perlu melepaskan ilusi bahwa kebahagiaan itu datang dari luar. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa duduk dalam diam, menghadapi pikiran-pikiran yang muncul, dan tetap merasa damai. Ketika kita bisa sendiri tanpa merasa sepi. Ketika kita bisa hadir untuk orang lain, tanpa kehilangan diri sendiri. Ketika kita berhasil keluar dari ketergantungan emosional, kita tidak menjadi dingin. Justru kita menjadi lebih hangat, lebih utuh, dan lebih siap mencintai dengan cara yang benar. Karena kita tidak lagi mencintai karena takut, tapi karena sadar. Tidak lagi mencintai untuk mengisi kekosongan, tapi untuk saling berbagi kelimpahan. Dan dalam hubungan seperti itu, tidak ada yang merasa menekan atau tertekan. Yang ada hanyalah dua orang yang sama-sama kuat, yang memilih untuk saling merawat. Jadi, jika hari ini kamu merasa gelisah, takut kehilangan, atau tidak tenang saat orang yang kamu sayangi menjauh, tarik dirimu sejenak. Tanyakan, apakah aku mencintai, atau aku sedang bergantung? Apakah aku hadir karena tulus, atau karena takut ditinggalkan? Apakah aku bisa bahagia tanpanya, atau aku hanya berpura-pura kuat? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu tidak harus kamu temukan sekarang, tapi menyadari bahwa pertanyaan itu adalah langkah awal menuju kedewasaan emosional. Karena ketenangan tidak datang dari siapa yang ada di sampingmu, tapi dari seberapa utuh kamu berdiri. Bahkan saat tidak ada yang menggenggam tanganmu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Berubah itu wajar, bahkan perlu. Ada ketakutan yang sering muncul diam-diam saat kita mulai merasa berbeda dari diri kita yang dulu. Saat kita tidak lagi nyaman di lingkungan yang sama, tidak lagi cocok dengan obrolan yang dulu menyenangkan, atau tidak lagi ingin menjadi versi diri yang terus-menerus menyesuaikan hanya demi diterima. Kita merasa aneh, seolah ada yang salah dalam diri kita. Kita mulai mempertanyakan, kenapa aku jadi seperti ini? Kenapa aku tidak seceria dulu? Kenapa aku justru menjauh dari orang-orang yang dulu begitu dekat? Tapi mari tarik napas sejenak dan sadari satu hal penting. Berubah itu wajar, bahkan itu tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Seringkali, perubahan membuat kita takut dianggap sok berbeda, takut kehilangan orang-orang, takut tidak lagi menjadi seperti dulu, yang katanya lebih baik, lebih menyenangkan, lebih mudah ditebak. Tapi kenyataannya, tidak ada yang benar-benar tinggal di titik yang sama selamanya, karena waktu tidak pernah diam.
dan hidup adalah proses panjang yang terus bergerak. Kamu bukan orang yang sama seperti 5 tahun lalu. Bahkan mungkin bukan orang yang sama seperti tahun lalu. Pikiranmu berubah, prioritasmu berubah, nilaimu berubah. Dan itu bukan kelemahan, itu kebutuhan. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan akal budi, dengan kodrat alami kita sebagai manusia yang berkembang. Dan perubahan adalah bagian dari kodrat itu. Seperti biji yang berubah jadi tunas, lalu jadi pohon, lalu berbuah. Lalu gugur, hidup kita pun bergerak dalam siklus perubahan. Dan justru saat kita memaksakan diri untuk tetap sama, penderitaan muncul. Seringkali kita bertahan pada versi diri yang sudah tidak lagi cocok, hanya karena merasa itu yang diharapkan orang. Kita tetap bercanda, walau hati tak lagi ringan. Kita tetap ramah, walau batin ingin sendiri. Kita tetap bertahan dalam lingkungan yang melelahkan, hanya karena takut disebut berubah. Padahal, berubah bukan pengkhianatan. Berubah adalah keputusan. Sadar untuk tidak lagi menjadi sesuatu yang menyakitimu. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan tidak perlu, karena dalam proses bertumbuh, kamu akan kehilangan hal-hal yang dulu pernah kamu anggap penting dan akan menemukan hal-hal baru yang lebih sejalan dengan dirimu hari ini. Perubahan bisa jadi menyakitkan karena ia membawa kita pada ketidakpastian. Tapi jauh lebih menyakitkan lagi jika kamu terus bertahan menjadi sesuatu yang bukan dirimu hanya karena takut ditinggalkan. Ingat, tidak semua yang dulu cocok akan cocok selamanya, termasuk hubungan, gaya hidup, pola pikir, bahkan impianmu. Mungkin dulu kamu punya cita-cita tertentu, tapi sekarang kamu sadar, itu bukan lagi yang kamu inginkan. Mungkin dulu kamu ingin terus menyesuaikan diri demi diterima, tapi kini kamu ingin diterima tanpa harus berpura-pura. Mungkin dulu kamu terbiasa menahan demi menjaga hubungan, tapi sekarang kamu memilih bicara jujur meski risikonya kehilangan itu. Semua adalah bentuk perubahan, dan perubahan yang lahir dari kesadaran adalah bagian dari kebijaksanaan. Tapi kamu juga perlu tahu, tidak semua orang siap menerima perubahanmu, dan itu pun wajar. Ada orang-orang yang menyukai dirimu yang dulu, karena mereka merasa nyaman dengan versimu yang tidak banyak menuntut, tidak banyak bersuara, tidak banyak berkata tidak. Maka ketika kamu mulai berkata jujur, ketika kamu mulai menjaga batas, mereka merasa kehilangan kendali. Lalu mereka bilang, kamu berubah. Mereka bilang, kamu tidak lagi seperti dulu. Dan kamu mulai merasa bersalah, merasa egois, merasa terlalu keras. Tapi sebetulnya, kamu hanya sedang kembali ke dirimu sendiri. Kamu hanya sedang berhenti menjadi versi yang dibentuk oleh ekspektasi orang. Ingat, kamu tidak dilahirkan untuk jadi statis. Kamu bukan patung yang harus tetap sama demi membuat orang lain nyaman. Kamu manusia. Dan sebagai manusia, kamu berhak tumbuh, berhak mempertanyakan, berhak mengubah arah hidupmu. Meski itu membuat beberapa orang mundur. Dan kamu tahu, orang yang benar-benar menyayangimu tidak akan takut dengan perubahanmu. Mereka akan tumbuh bersamamu. Mereka akan belajar menyesuaikan. Mereka akan bertanya, bukan menghakimi. Dan orang-orang yang pergi saat kamu berubah, mungkin memang sudah waktunya pergi, karena mereka hanya cocok dengan dirimu yang lama, bukan dengan dirimu yang sebenarnya. Jadi, jika hari ini kamu merasa asing dengan dirimu sendiri, itu bukan pertanda bahwa kamu tersesat. Mungkin itu justru pertanda bahwa kamu sedang menemukan jalanmu. Tidak semua perubahan itu nyaman, tapi sebagian besar perubahan itu perlu. Kamu tidak harus terburu-buru, tidak harus menjelaskan dirimu pada semua orang, tidak harus menyenangkan siapapun. Yang kamu butuhkan hanyalah kejujuran pada dirimu sendiri. Apakah ini masih membuatku tenang? Apakah aku masih menjadi diriku sendiri di sini? Apakah aku tetap tumbuh? Atau hanya bertahan agar tidak sendirian? Kamu boleh berubah, boleh menarik diri, boleh memilih ulang. Karena hidupmu bukan tentang jadi seperti dulu, tapi tentang jadi lebih sejati hari ini. Jadi, jangan takut berubah. Takutlah jika kamu tetap sama, padahal batinmu sudah ingin berpindah arah. Berubahlah, pelan-pelan, sadar sepenuhnya, dan jujur dengan dirimu sendiri. Karena ketenangan tidak datang dari tetap berada di tempat yang sama, tapi dari keberanian untuk melangkah ke versi dirimu yang lebih utuh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Tidak semua yang ditinggalkan itu kehilangan. Saat seseorang pergi dari hidup kita, entah karena pilihan, keadaan, atau pengkhianatan, reaksi pertama yang muncul hampir selalu sama. Rasa kehilangan. Perasaan seolah ada bagian dari diri kita yang ikut di bawah. Seolah yang hilang itu tak tergantikan. Seolah setelah kepergiannya, hidup tidak lagi sama dan tidak akan pernah sebaik sebelumnya. Tapi,
mari kita duduk sejenak, tarik napas pelan-pelan, dan renungkan satu hal penting. Apakah benar semua yang meninggalkan kita itu adalah kehilangan? Atau sebenarnya, kepergian mereka justru pembebasan yang selama ini kita butuhkan? Kita sering mengira bahwa ditinggalkan selalu identik dengan dikhianati. Bahwa saat seseorang memilih pergi, itu berarti kita tidak cukup, tidak layak, tidak pantas. Tapi kenyataannya, ada banyak kepergian dalam hidup ini yang justru membuka ruang-ruang bagi ketenangan, ruang bagi pertumbuhan, ruang bagi hubungan yang lebih sehat, dan yang paling penting, ruang untuk kembali menjadi diri sendiri. Ada orang-orang yang kita kejar-kejar, padahal kehadirannya membuat kita kehilangan jati diri. Ada hubungan yang kita pertahankan mati-matian, padahal dalam hubungan itu, kita terus merasa sendirian, merasa tertekan, merasa tidak cukup. Dan saat mereka pergi, kita menunggus meratap, merasa hancur. Tapi beberapa bulan kemudian, ketika emosi mulai reda dan hati mulai jernih, kita mulai melihat kenyataan yang selama ini tertutup oleh rasa takut. Bahwa kepergian mereka bukan kehilangan, tapi pelepasan dari beban yang selama ini kita anggap cinta. Seringkali, kita lebih takut sendirian daripada takut terluka. Kita memilih bertahan hanya karena terbiasa, bukan karena bahagia. Dan saat seseorang pergi, yang sebenarnya hilang, bukanlah dia, tapi ilusi kenyamanan yang selama ini kita peluk. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal di luar diri. Karena semua yang datang ke dalam hidup kita, orang, kesempatan, bahkan perasaan, pada dasarnya adalah pinjaman, bukan milik. Dan kita tidak pernah tahu berapa lama mereka akan tinggal. Maka, saat sesuatu atau seseorang akhirnya pergi, jangan langsung menyimpulkan bahwa itu adalah kehilangan. Tanya dulu pada dirimu. Apakah kehadirannya membuatku tumbuh? Ataukah aku hanya bertahan karena takut sendiri? Apakah aku merasa dicintai? Ataukah aku hanya tidak ingin memulai dari nol lagi? Karena banyak dari kita lebih takut memulai ulang daripada bertahan dalam hal yang menyakiti. Padahal, tidak semua yang kamu tinggalkan akan menyakitkan. Dan tidak semua yang meninggalkanmu akan meninggalkan luka. Justru dalam kepergian itulah, kamu menemukan kembali suara hati yang selama ini kamu abaikan. Kamu mulai punya waktu untuk dirimu sendiri. Kamu mulai sadar bahwa selama ini kamu terlalu sibuk menjaga orang lain, sampai lupa menjaga dirimu sendiri. Dan pelan-pelan, kamu belajar bahwa kehilangan yang kamu tangisi kemarin sebenarnya adalah pembebasan yang kamu syukuri hari ini. Tapi tentu, ini bukan proses yang instan. Saat seseorang pergi, wajar kalau kamu merasa sedih. Manusiawi jika kamu merasa runtuh. Tapi jangan biarkan duka itu menjadi rumah. Biarkan ia lewat, biarkan ia mengalir. Dan ketika waktunya tiba, berdirilah lagi, bukan untuk membalas. Bukan untuk menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja, tapi karena kamu memang punya hidup yang pantas dijalani. Punya mimpi yang menunggu dikejar. Punya ketenangan yang tidak bisa digantungkan pada siapapun kecuali dirimu sendiri. Kita terlalu sering menilai diri berdasarkan siapa yang memilih pergi. Padahal, siapa yang memilih tinggal juga belum tentu tahu cara mencintai. Jangan jadikan kepergian orang lain sebagai tolok ukur nilai dirimu. Kamu tetap berharga, meski seseorang tidak bisa melihatnya. Kamu tetap pantas dicintai, meski ada yang memilih orang lain. Dan kamu tetap cukup. Bahkan, ketika kamu berdiri sendirian, maka mulai hari ini, ubah cara pandangmu tentang kehilangan. Karena tidak semua yang pergi adalah kerugian. Kadang, itu adalah pemurnian. Pemisahan antara yang melelahkan dan yang menyegarkan. Antara yang menahan dan yang mendukung. Antara yang mengurung dan yang membebaskan. Dan kadang, kamu tidak sadar bahwa selama ini kamu tidak ditinggalkan. Kamu diselamatkan. Jadi, jangan terburu-buru menyebut dirimu korban. Jangan terburu-buru menyebut kepergian sebagai akhir dari segalanya. Bisa jadi, itu adalah awal dari hidup yang jauh, lebih sesuai dengan dirimu yang sebenarnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Menerima adalah bentuk kedewasaan. Di antara banyak hal yang sulit dalam hidup, menerima mungkin adalah yang paling sunyi dan paling berat. Menerima bukan sekadar mengatakan, ya sudah, bukan tentang pura-pura kuat atau memaksa diri untuk tersenyum saat hati masih perih. Menerima adalah tentang meletakkan sesuatu yang dulu begitu kamu perjuangkan, tanpa dendam, tanpa amarah, tanpa ingin membalas. Menerima adalah tentang duduk tenang di tengah kenyataan yang tidak sesuai harapan, lalu berkata, ini tidak seperti yang aku inginkan, tapi ini yang terjadi, dan aku akan tetap melangkah. Itu tidak mudah, karena manusia secara naluriah selalu ingin segalanya berjalan sesuai rencana. Kita membuat impian, kita merancang,
masa depan. Kita menaruh harapan pada orang-orang yang kita cintai. Kita berharap bahwa jika kita cukup baik, cukup tulus, cukup sabar, maka semuanya akan berakhir bahagia. Tapi hidup tidak selalu begitu. Terkadang, cinta yang kita jaga dengan sepenuh hati tetap pergi. Orang yang kita percayai tetap mengecewakan. Rencana yang kita susun bertahun-tahun tetap gagal. Don, kenyataan yang kita terima tidak selalu adil. Lalu kita marah, kita menolak, kita berontak dalam diam. Kita bertanya, kenapa? Kenapa harus aku? Kenapa semuanya tidak berjalan sesuai doaku? Disitulah letak ujian batin yang sesek. Karena kemarahan dan penolakan hanya memperpanjang luka. Hanya membuat kita terus hidup di masa lalu, padahal waktu terus berjalan. Dan satu-satunya cara untuk bisa ikut bergerak adalah dengan menerima. Filosofi Stoik mengajarkan kita tentang konsep amor fati, mencintai takdir. Bukan hanya sekadar menerimanya, tapi mencintainya. Karena dalam setiap hal yang terjadi, selalu ada pelajaran yang bisa membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih utuh. Menerima bukan tentang kalah, tapi tentang melepaskan pertarungan yang sia-sia. Menerima bukan tentang pasrah, tapi tentang tahu kapan harus melanjutkan hidup. Meski bekas luka belum sepenuhnya sembuh. Menerima adalah saat kamu berhenti menunggu permintaan maaf dari orang yang tidak akan pernah menyadari kesalahannya dan memilih memaafkan demi kedamaianmu sendiri. Karena kenyataannya, tidak semua hal akan sesuai dengan keinginan kita. Tidak, semua orang akan berubah. Tidak semua cinta akan bertahan. Tidak semua impian akan terwujud. Dan tidak semua tanya akan mendapat jawaban. Tapi semua itu tidak membuatmu lemah. Justru saat kamu bisa berkata, aku memilih berdamai, meski aku tidak mendapatkan yang aku harapkan. Itu adalah tanda bahwa kamu telah tumbuh. Bahwa kamu tidak lagi mendefinisikan hidup hanya dari hasil, tapi dari bagaimana kamu menjalani prosesnya. Menerima adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan. Karena butuh keberanian untuk menahan diri dari menyerah. Butuh ketenangan untuk tidak menuntut keadilan dari dunia yang tak selalu adil. Dan butuh hati yang besar untuk tetap melangkah tanpa membawa beban yang seharusnya sudah ditinggalkan. Tapi perlu diingat juga, menerima bukan berarti membiarkan dirimu disakiti berulang kali. Menerima bukan berarti membenarkan perlakuan buruk. Menerima adalah tentang melihat realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin itu terjadi, dan memilih keputusan yang selaras dengan kedamaian batin kita. Misalnya, menerima bahwa seseorang tidak mencintaimu bukan berarti kamu tidak layak dicintai. Menerima bahwa hubunganmu tidak bisa dipertahankan bukan berarti kamu gagal. Menerima bahwa kamu tidak berhasil dalam sesuatu yang kamu impikan bukan berarti kamu tidak punya masa depan. Itu semua hanyalah bagian dari perjalanan. Karena hidup bukan tentang mendapatkan semua yang kamu mau, tapi tentang menjadi seseorang yang tetap utuh meski tidak semua keinginan terpenuhi. Dan orang yang paling kuat bukanlah yang bisa mengontrol segalanya, tapi yang bisa berkata, ini di luar kendaliku, dan aku memilih untuk tidak menyiksaku karenanya. Saat kamu sudah bisa menerima, kamu tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Seandainya kamu tidak lagi terjebak dalam tanya, kenapa harus begini? Kamu akan hidup dalam kenyataan, dan dari kenyataan itulah kamu akan membangun ulang dirimu. Dengan kemarahan, tapi dengan kebijaksanaan. Kamu akan sadar bahwa ternyata kamu bisa tetap tenang, meski tidak semuanya selesai dengan bahagia. Bahwa ternyata kamu bisa tetap berjalan, meski kehilangan yang dulu kamu pikir akan menghancurkanmu. Dan bahwa ketenangan sejati bukan datang dari sempurnanya hidup, tapi dari hatimu yang tidak lagi memaksa dunia harus seperti keinginanmu. Jadi, jika hari ini kamu sedang dihadapkan pada kenyataan yang menyakitkan, jangan buru-buru melawan. Dengarkan dulu hatimu, hadapi emosimu, dan pelan-pelan belajar menerima. Karena ketika kamu mampu menerima, kamu akan menemukan bahwa yang selama ini menyakitimu bukan peristiwa itu sendiri, tapi penolakanmu terhadap kenyataan. Dan saat penolakan berhenti, ketenangan akan datang. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ketenangan tidak datang dari orang lain. Kita tumbuh dalam budaya yang tanpa sadar mengajarkan bahwa ketenangan adalah sesuatu yang diberikan oleh orang lain, oleh cinta, oleh validasi, oleh keberhasilan. Kita diajarkan bahwa jika kita cukup disayangi, maka hati kita akan tenang. Jika kita cukup dihargai, maka batin kita akan damai. Jika orang-orang bersikap adil, maka hidup kita akan utuh. Tapi semakin kita dewasa,
semakin kita sadar bahwa menggantungkan ketenangan pada hal-hal di luar diri hanyalah resep pasti untuk kekecewaan. Karena faktanya, orang tidak selalu bersikap adil. Cinta tidak selalu hadir saat kita butuhkan. Validasi tidak selalu datang, meski kita sudah berjuang sepenuh hati. Dan bahkan orang terdekat pun bisa mengecewakan. Lalu jika semua itu tidak terjadi, apakah kita akan kehilangan ketenangan? Filosofi Stoik mengajarkan bahwa sumber sejati dari ketenangan adalah diri sendiri. Lebih tepatnya, cara kita memaknai peristiwa, bukan peristiwanya itu sendiri. Karena kendali kita bukan pada apa yang dilakukan orang lain, tapi pada bagaimana kita meresponsnya. Bayangkan seseorang memperlakukanmu dengan buruk. Kamu bisa memilih untuk menyimpan marah, dendam, rasa sakit, dan hidup dalam gelisah yang terus membakar dari dalam. Atau kamu bisa memilih untuk berkata dalam hati, sikapnya di luar kendaliku, tapi ketenanganku tetap tanggung jawabku. Banyak dari kita hidup dalam pola pikir, aku akan tenang kalau dia minta maaf, aku akan bahagia kalau dia kembali, aku akan damai kalau dia berubah. Tapi itu artinya kamu menyerahkan kunci hatimu ke tangan orang lain. Dan selama kamu menunggu orang lain untuk membuatmu damai, kamu akan terus merasa gelisah. Karena orang lain tidak diciptakan untuk menenangkanmu. Mereka bisa hadir, menemani, mendukung. Tapi pada akhirnya, ketenangan adalah tugas pribadi. Sama, seperti kita tidak bisa menyuruh langit cerah setiap hari. Kita juga tidak bisa menyuruh orang lain untuk selalu memahami kita. Tidak semua orang bisa mencintaimu seperti kamu mencintai mereka. Tidak semua orang bisa hadir saat kamu butuh. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah, saat semua itu tidak terjadi, bisakah kamu tetap tenang? Bisakah kamu tetap duduk sendiri dan berkata, aku cukup, aku layak tenang. Bahkan, tanpa dia, aku bisa tenang. Karena aku memilih untuk tidak menyeret diriku ke dalam drama yang bukan milikku. Itulah kedewasaan emosional. Itulah ketenangan sejati. Karena kamu tidak bisa berharap dunia selalu tenang. Tapi kamu bisa melatih dirimu untuk tidak selalu tarimbangaming oleh gelombangnya. Dan ini bukan soal jadi dingin. Bukan soal jadi tidak peduli. Tapi soal memahami. Kamu tidak bisa mengontrol segalanya. Tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu merespons segalanya. Ketenangan bukan tentang mematikan emosi, tapi tentang membingkai emosi dengan kesadaran. Tentang berkata, aku sedang marah, dan itu manusiawi. Tapi aku tidak akan membiarkan amarah ini mencuri kendali atas hidupku. Aku sedang kecewa, dan itu wajar. Tapi aku tidak akan terus menggantungkan kebahagiaan pada perubahan orang lain. Aku sedang sendiri, tapi kesendirian bukan musuh. Ia bisa menjadi ruang perenungan paling jujur. Kamu bisa saja dicintai banyak orang, tapi tetap merasa kosong. Jika kamu belum berdamai dengan dirimu sendiri, kamu bisa dikelilingi orang-orang yang baik, tapi tetap merasa gelisah. Jika kamu belum mengenali apa yang kamu butuhkan, maka hari ini, berhentilah menunggu orang lain untuk menenangimu. Mulailah dengan menenangkan dirimu sendiri. Beri ruang untuk memahami. Kenapa kamu gelisah? Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu kejar dari orang lain yang sebetulnya bisa kamu berikan? Mungkin kamu mencari pengakuan. Karena kamu belum berdamai dengan luka penolakan di masa lalu. Mungkin kamu terus bertahan dalam hubungan yang melukai. Karena kamu mengira tanpa mereka, kamu tidak punya arti. Mungkin kamu selalu ingin diperhatikan. Karena kamu merasa sepi di dalam. Itu bukan kesalahan. Itu manusiawi. Tapi kamu tidak harus terjebak selamanya dalam pola itu. Mulailah membangun ketenangan dari hal-hal sederhana. Duduk diam dan hadir untuk dirimu sendiri. Menulis isi pikiranmu tanpa menghakimi. Memaafkan dirimu atas pilihan yang kamu buat saat belum tahu lebih baik. Memaafkan orang lain, bukan karena mereka layak, tapi karena kamu layak tenang. Dan jika suatu hari seseorang datang membawa cinta yang tulus, biarkan itu menjadi pelengkap, bukan penentu. Karena kamu tahu, kamu sudah tenang bahkan sebelum mereka datang. Jadi jangan serahkan ketenanganmu ke tangan siapapun. Karena tidak ada yang lebih tahu apa yang kamu butuhkan selain dirimu sendiri. Dan tidak ada yang lebih bisa memberimu damai selain hatimu yang sadar, jernih, dan terbuka untuk hidup sebagaimana adanya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu pada akurnia. Hidup adalah tentang terus berjalan, meski beberapa hal tak lagi sama. Tentang belajar melepas, bukan karena menyerah, tapi karena tahu kapan harus berhenti menggenggam sesuatu yang tidak lagi memberi ketenangan. Kita tidak bisa memaksa siapapun untuk tinggal. Kita tidak bisa menahan perubahan, tidak bisa membekukan waktu, dan tidak bisa memaksakan perasaan. Dan itu bukan kelemahan, itu kenyataan. Kenyataan yang
jika dihadapi dengan jernih, justru akan membawa kita pada versi diri yang lebih dewasa. Jika dia pergi, biarkan, bukan karena kamu tak peduli, tapi karena kamu percaya yang memang untukmu tidak akan pergi, dan yang pergi barangkali memang bukan bagian dari damai yang kamu butuhkan. Dan jika suatu hari dia kembali, sadarlah, kalian sudah bukan orang yang sama. Waktu mengubah segalanya termasuk perasaan, harapan, dan cara pandang terhadap cinta. Kamu yang dulu menunggu, kini mungkin sudah tahu bahwa ketenangan sejati tidak pernah datang dari siapapun selain dirimu sendiri. Maka, alih-alih menunggu yang pergi atau menggenggam yang berubah, belajarlah untuk kembali pada dirimu. Rawat luka dengan kesadaran. Jaga hati dengan bijak, dan izinkan hidup mengalir tanpa harus kamu kontrol semuanya. Karena di tengah segala yang tidak pasti, ada satu hal yang bisa kamu pastikan. Ketika pikiranmu terarah, hatimu akan tenang. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.